Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini materi yang kita pelajari adalah pelajaran fikih ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bab pertama, yaitu bab hitan. Kita akan mempelajari bab hitan mulai dari ketentuannya, terus kemudian hukum hitan itu seperti apa, sampai nanti sampai memahami tentang hikmah-hikmah dari pelaksanaan hitan. Oke? Siap? Siap. Sekarang kita lanjut. Baiklah anak-anak, untuk mempelajari bab hitan kali ini, sampean bisa perhatikan dari slide yang sudah Pak Badrus siapkan untuk pemahaman materi kita tentang hitan. Perhatikan pada layar di depan ya, sudah Pak Badrus siapkan materi yang kita pelajari hari ini ya. Materi kita hari ini mempelajari tentang hitan. Apa sih hitan itu? Mari kita pelajari bersama-sama biar kita sama-sama mengerti. Semuanya harus memperhatikan ya, harus mendengarkan dengan baik. Nanti dicatat apa yang perlu dicatat. Inti dari pelajaran hari ini sampean catat yang perlu dicatat, yang penting-penting saja. Bisa dipahami? Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang bab hitan. Apa sih hitan itu? Bagaimana sehingga hal ini bisa disyariatkan kepada orang-orang muslim untuk melakukan hitan? Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama kita akan mempelajari tentang sejarah hitan. Kita akan mempelajari tentang sejarah hitan, terus kemudian pengertian hitan itu seperti apa, hukum hitan itu bagaimana, waktu pelaksanaannya kapan, sampai nanti hikmah dalam pelaksanaan hitan itu seperti apa. Mari kita lanjutkan. Nanti anak-anak tulis yang sampean anggap itu penting. Nanti akan dirangkum di belakang. Kita lakukan refleksi bersama-sama. Siap? Siap. Yang pertama, sejarah pensyariatan hitan. Jadi setiap amal ibadah yang kita kerjakan ini tidak serta-merta langsung ada, tapi ada sejarahnya, termasuk materi hitan. Hitan itu ada sejarahnya. Hitan mulai disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah tentang hitan Nabi Ibrahim diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi. Ini adalah hadis tentang sejarah pensyariatan hitan. Wahtatana Ibrahim alaihissalam wa huwa banu samanina sanatan bil qadum. Yang artinya Ibrahim alaihissalam telah berhitan dengan kapak, sedangkan beliau berusia atau berumur 80 tahun. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dulu dihitan ketika beliau berusia 80 tahun. Selanjutnya adalah pengertian hitan. Hitan berasal dari bahasa Arab khotana yang artinya memotong. Sedangkan secara istilah hitan adalah membuka atau memotong ujung kulit kemaluan laki-laki.
Yang dihitan itu adalah ujung kulit kemaluan laki-laki. Nah, nek sampean jaler sampean ero, nek sampean perempuan hukumnya nanti berbeda, ya. Lanjut. Kemudian hukum khitan. Hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib. Sedangkan hukum khitan bagi perempuan adalah sunnah atau kemuliaan bagi seorang perempuan. Jadi hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib, sedangkan seorang perempuan tidak diwajibkan. Hukumnya sunnah atau kemuliaan. Jadi orang-orang yang perempuan yang berkhitan itu hukumnya sunnah, kemuliaan bagi seorang perempuan. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa fitrah manusia itu ada 5. Yang pertama adalah khitan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kedua adalah mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga mencabut bulu ketiak. Yang keempat memotong kumis. Dan yang kelima adalah memotong kuku. Itu adalah bagian-bagian dari fitrah manusia. Salah satunya adalah khitan yang sekarang ini kita pelajari, ya. Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya, yakni waktu pelaksanaan khitan. Apakah sampean sudah dihitan semua? Terutama yang laki-laki? Alhamdulillah, sampean beberapa ada yang sudah hitan. Meskipun ada yang belum khitan, nggak apa-apa. Nanti bisa disegerakan khitannya, nggih. Waktu khitan, waktu pelaksanaan khitan, sebenarnya waktu pelaksanaan khitan tidak diwajibkan, tidak ditentukan waktunya, bukan tidak diwajibkan. Jadi tidak ditentukan kapan waktu pelaksanaan khitan tersebut, tapi ada batasan-batasan. Secara syariat tidak ada ketentuan usia untuk pelaksanaan khitan. Namun melihat pertimbangan di atas, para ulama membagi waktu pelaksanaan khitan menjadi 2 waktu. Yang pertama adalah waktu mustasyab atau waktu sunnah. Jadi waktu mustasyab adalah waktu sunnah untuk melaksanakan khitan. Jadi waktu sunnahnya itu kapan? Waktu sunnahnya adalah waktu sebelum seseorang itu masuk waktu akil balik. Ya, sebelum seorang masuk waktu akil balik itu adalah waktu sunnah seorang laki-laki untuk melaksanakan khitan. Yang kedua, waktu wajib khitan. Jadi ya, waktu yang kedua adalah waktu wajib, yaitu pada saat anak balik. Ketika pada saat balik, itulah seorang anak mulai diwajibkan untuk melakukan sholat. Karena sholat ini perbuatan yang wajib atau amal ibadah yang wajib, maka sampean wajib melaksanakan khitan. Karena tuntutan orang melakukan sholat adalah balik. Kalau sudah balik, maka wajib melaksanakan ibadah sholat. Makanya sampean dari awal, dari kecil sudah dibiasakan untuk melaksanakan sholat sejak kecil, agar sampean ketika sudah balik, sampean sudah terbiasa melaksanakan sholat khitan. Melaksanakan sholat. Selanjutnya adalah hikmah khitan. Hikmah khitan yang pertama adalah sebagai bukti ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sampean mau berkhitan berarti bukti sebagai sampean hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang kedua adalah sebagai ciri pengikut Nabi Muhammad SAW dan pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau sampean mau khitan, berarti sampean adalah pengikut yang baik, pengikut Rasulullah SAW, juga pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga,
menjaga kebersihan dan kesucian badan. Yang ketiga ini adalah menjaga kebersihan dan kesucian badan. Jika sampai sudah di khitan, itu bersih. Bersih dari apa, Pak? Bersih dari kotoran dan najis, dari air kencing yang tersimpan dari kemaluan seorang laki-laki. Makanya dari itu orang laki-laki diwajibkan untuk berkhitan agar tidak menyimpan kotoran dan najis di kemaluannya. Berikutnya adalah mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Jadi dari kotoran dan najis yang ada di kemaluan seseorang itu bisa menimbulkan penyakit. Jadi jika tidak di khitan, maka tidak bisa membersihkan dengan sebaik-baiknya, juga bisa menimbulkan penyakit. Berikutnya adalah menjadi ciri muslim yang baik. Jadi sampai menjadi pribadi yang lebih baik, sampai menjadi seorang muslim yang baik juga. Berikutnya, rangkuman materi dari semua tadi adalah ini bisa sampean tulis, sampean buat bahan untuk belajar di rumah. Ini adalah rangkuman singkat dari apa yang sudah dijelaskan tadi. Silakan boleh ditulis. Silakan boleh ditulis. Dari materi yang kita pelajari hari ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa khitan adalah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diambil atau disyariatkan dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib, bagi perempuan adalah sunnah atau kemuliaan. Untuk materi berikutnya kita akan mengadakan presentasi, akan kita bagi kelompok-kelompok untuk membuat masing-masing grup untuk berpresentasi di depan. Untuk pelajaran berikutnya akan saya siapkan video pembelajaran yang bisa kalian amati, terus kemudian sampai membuat kesimpulan dan dipresentasikan di depan kelas. Untuk mempresentasikan pengetahuan sampean tentang khitan, ya, terus kemudian biar sampean lebih aktif dalam belajar, ya. Jadi sampean nanti akan maju satu-satu mempresentasikan kemampuan-kemampuan dan pengetahuan-pengetahuan sampean tentang khitan, ya. Siap? Jangan lupa belajar lagi di rumah, dibaca buku bahan bacaannya. Ada LKS, ada kitab, ada buku elektronik. Kalian bisa belajar dari apa saja. Sampean semuanya juga bisa bertanya lewat HP, lewat WA untuk berkomunikasi dengan Pak Badrus untuk menanyakan materi-materi yang masih belum dikuasai atau masih bingung. Ya, bisa dipahami? Terima kasih. Kalau gitu kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa. Amin.
Semoga ada guna manfaatnya dari pertemuan kita hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.